Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Andini dengan NPM 20082600889 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan tes fisiologi terhadap fungsi penglihatan, penciuman, pendengaran, dan pengecapan. Jadi, tes fisiologi yang pertama yang akan kita lakukan yaitu memeriksa fungsi penglihatan. Yang pertama yaitu menentukan titik dekat. Kita lakukan dengan cara membaca. Jadi saudari akan membaca buku dan kita ukur dengan penggaris seberapa jauh saudari bisa membaca, dan dalam jarak dekat saudari tidak bisa membaca dengan jarak berapa sentimeter. Bisa dipegang. Jadi saudari bisa membaca jarak jauh dari jarak 50 cm, dan dari jarak dekat kok nggak bisa baca dari jarak berapa? Jadi dari hasil pengamatan saudari tidak bisa membaca buku tersebut dari jarak 4 cm. Lalu pemeriksaan fungsi penglihatan yang kedua yaitu pemeriksaan pupil. Di sini kita akan memeriksa mata saudari ketika melihat cahaya dan membelakangi cahaya. Ketika menghadap cahaya dan membelakangi cahaya, kita akan melakukan perbandingan ukuran dari pupil saudari. Bisa dilihat ke arah cahayanya. Dan bisa membelakangi cahaya. Sudah mulai berbalik. Jadi pada pengamatan menghadap cahaya ataupun membelakangi cahaya tidak ada perbedaan ukuran pada pupil saudari. Selanjutnya pemeriksaan fungsi penglihatan yaitu refleks cahaya langsung dan tidak langsung. Di sini saya akan menggunakan senter pada handphone untuk memeriksa apakah pupil mata saudari mengecil saat kita berikan cahaya ke matanya. Jadi pada pemeriksaan refleks cahaya langsung itu tidak ada perbedaan pupil mengecil ketika cahaya diarahkan ke mata. Yang kedua yaitu pemeriksaan cahaya secara tidak langsung dengan menutup di bagian tengah hidung. Di crop ya. Ya. Kok gini? Dari hasil pengamatan refleks cahaya secara tidak langsung menyebabkan pupil mata saudari itu mengecil akibat dari cahaya yang disinarkan ke mata. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fungsi pendengaran. Kita lakukan yang pertama yaitu tes Rine dengan Garputala. Karena di sini kita tidak ada Garputala, maka kita akan menggantinya dengan pena. Nanti pertama-tama kita akan menggetarkan pena ini dan kita letakkan di tulang belakang telinga, lalu nanti kita pindahkan ke depan telinga seperti ini. Apakah terdengar literasi? Apakah terdengar? Tidak. Jadi pendengaran pada saudari itu normal karena tidak terdengar literalisasi di belakang ataupun di depan telinga. Yang kedua yaitu tes Weber. Di sini kita akan menggetarkan pena sama seperti tes Rine tadi. Lalu kita akan meletakkan pena ini di tengah-tengah kepala,
Lalu kita akan mengecek lateralisasi di salah satu telinga. Apakah terdengar lateralisasi di telinga kanan atau kiri? Jika tidak terdengar lateralisasi di telinga kanan atau kiri, maka pendengaran saudari itu normal. Yang ketiga yaitu tes lokalisasi sumber bunyi. Di sini saya akan menyuruh saudari untuk menutup mata dan menentukan dari mana arah suara itu berasal, dari kanan atau dari kiri. Silakan saudari untuk menutup mata. Boleh ditunjuk di sebelah mana? Jadi pendengaran saudari dari tes lokalisasi itu normal. Selanjutnya pada pemeriksaan fungsi penciuman kita akan melakukan tes fatigue observation. Jadi di sini saya akan menyemprotkan sebuah aroma dengan jarak 5 cm di depan saudari, dan nanti kita akan menghitung menggunakan stopwatch seberapa lama saudari dapat mencium aroma tersebut sampai aroma itu hilang. Boleh ditutup matanya. Kalau sudah hilang, katakan. Udah. Jadi dari hasil pengamatan, saudari dapat mencium aroma parfum tersebut dengan lama 8 detik. Selanjutnya di pemeriksaan keempat ini kita akan memeriksa fungsi pengecapan saudari, di mana nanti di area belakang itu akan terasa rasa pahit, di area depan ada rasa manis, di lateral lidah nanti akan ada rasa asin, dan di antara rasa asin, di antara tes bat rasa asin dan rasa manis itu nanti akan ada rasa asam. Jadi saudari nanti akan saya beri beberapa bahan yang akan kita lihat apakah tes bat itu berfungsi dengan baik pada saudari. Jadi pada pemeriksaan kali ini saudari akan menyulurkan lidahnya, dan lidahnya nanti akan dikeringkan, lalu kita beri rasa-rasa yang akan kita tes ini. Apakah terasa manis di bagian belakang lidah? Tidak. Lalu untuk masuk ke tes bat yang kedua, kita akan menyuruh saudari untuk kumur-kumur terlebih dahulu. Tes bat yang kedua, kita akan meletakkan rasa asam di bagian ujung lidah. Apakah terasa asam? Lalu selanjutnya kita akan mengulangi untuk kumur-kumur untuk menetralisir rasa di lidah. Lalu kita akan memberikan rasa manis di bagian lateral lidah. Apakah terasa manis? Tidak. Selanjutnya yang terakhir kita akan melakukan kumur-kumur lagi untuk menetralisir rasa. Dan yang terakhir kita akan memberikan perasa manis di bagian antara manis dan asin.
Tidak. Apakah terasa manis? Tidak. Dan yang terakhir, untuk perasa yang terakhir kita akan melakukan penetralisir lagi dengan berkumur-kumur. Untuk yang terakhir saya akan meletakkan perasa manis di antara tes bat asin dan tes bat manis. Apa yang saudari rasakan? Sedikit manis. Jadi yang terakhir itu saudari merasakan sedikit manis di antara tes bat manis dan asin. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.